Bapak dan Ibu, luar biasa. Pagi hari ini kita juga akan mendapatkan pencerahan dari Kiai Agus Kusnadi. Apa kabar Kiai? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini beliau ini juga termasuk pribadi yang senantiasa kalau berjumpa meskipun sudah sangat senior tapi mengawali dengan salam terlebih dahulu. Hampir malu diri ini. Luar biasa. Untuk itu Kiai, waktu disilahkan untuk menyampaikan pencerahannya Kiai. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim nudus samati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salatan wassalaman ala nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah virtual Golden Habit yang saya hormati, bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah melalui media virtual atas inisiatif dari guru kita, kiai kita, ya, Dr. Agus Sukaca, yang kita sama-sama hormati. Dan saya mendapat kesempatan serta kehormatan pada pagi hari ini untuk menyambung ya, sumbang saran dari apa yang dipaparkan oleh Dr. Agus Sukaca barusan. Kita diingatkan pada pagi hari ini tentang didikan sejak kita kecil, ya, untuk menyebarkan salam, gitu ya. Dan ini bagian dari takdib tentu saja, pendidikan untuk menciptakan suasana kehidupan yang beradab. Ya. Maka keberadaban itu benang merahnya ada pada ilmu. Ya. Kemudian tadi dipaparkan hal-hal penting tentang absus salam ini, begitu ya. Kenapa demikian? Rupa-rupanya memang dalam usia-usia kita yang sekarang sudah matang, bahkan sebahagiannya sudah tadi Pak Ustadz Agus Budiantoro menyampaikan bahwa saya termasuk yang senior, katakan mungkin ya, apa yang paling tua di sini usia saya masuk usia 64 tahun ini, kan itu ya. Nah, tentu saja salam pada usia-usia kita, usia-usia yang matang itu karena ada 5 orientasi hidup kita yang digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ya, surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, yang kemudian menjadi doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzi'ni an askura nikmatakalati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ada 5 indikator gitu ya. Wujud orang yang berorientasi kepada syukur di dalam hidupnya itu. Jadi yang pertama, orientasi hidup dia itu adalah bagaimana dia mensyukuri ya, segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya maupun kepada kedua orang tuanya. Bila kemudian kita dihadapkan kepada aneka ragam ujian, lalu dibayangkan ujian itu sebesar kapal di lautan, maka sesungguhnya nikmat Allah itu seluas lautan di mana bahtera itu berlayar.
Nah, yang kedua, bahwa indikator orang yang memiliki kedewasaan dalam beragama itu, mereka berorientasi kepada amalan-amalan dia, bagaimana amalan-amalan yang baik itu mendapat ridho Allah. Karena ternyata memang mungkin banyak sekali amal baik kita yang sudah kita lakukan, tetapi kita tidak pernah tahu mana sebenarnya amal baik kita yang diridhoi oleh Allah. Nah, yang ketiga adalah rintihan dan jeritan kepada Allah dalam kematangan usia. Kita mengingat masa lalu dan kita mau menuju masa depan yang ceria, yang cerah, maka kita terbayang berbagai macam kesalahan, keburukan, aib kita, maka kita memohon kepada Allah, Allah menganugerahi keturunan yang lebih baik. Gitu. Aslihli fi zuriati, gitu. Bila dari anak kita belum melihat sesuatu yang bisa kita banggakan, maka tentu saja mungkin dari cucu, gitu, atau mungkin dari cicit, begitu. Karena itulah tidak ada alasan untuk pesimis dengan keturunan, begitu. Lalu yang keempat adalah ini tubtu ilaika. Maka orientasi dalam kematangan hidup kita itu adalah bertaubat. Gitu. Kita bukan pergi, tetapi kita kembali. Gitu. Kalaupun kita harus pergi, bukan sekedar pergi, tetapi perginya menuju hidayah Allah. Nah, makanya disinilah ada dua istilah kolbu yang baik dalam Al-Quran itu, yaitu kolbun munib dan kolbun salim, begitu. Nah, itulah alasannya mengapa kemudian kita perlu menggali terus dan merasakan makna salam itu. Nah, yang kelima adalah totalitas kepasrahan diri kita kepada Allah. Wa inni minal muslimin. Maka ujungnya itu adalah totalitas kepasrahan kepada Allah. Nah, Dr. Agus Sokaca tadi telah menyampaikan, memaparkan kepada kita dalil-dalil atau hal-hal yang sifatnya bayani, juga di situ ada nilai-nilai burhani dan irfaninya. Sebenarnya salam kita di dunia, kita menyebarkan salam dan kita menerima salam dari orang lain itu sesungguhnya karena untuk satu kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kita di Al-Jannah itu. Lalu Al-Quran menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang yang ucapannya adalah ucapan kedamaian, ucapan keselamatan di Al-Jannah itu terhadap saudara-saudaranya. Ya, sementara ketika orang itu, katakanlah kita masuk di Al-Jannah itu, malaikat pun menyambut dengan salam. Allah sendiri memberikan salam. Nah, maka kita selalu diingatkan dengan surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu. Nah, rupanya memang bukan sekedar ajaran bersolawat secara verbal saja, tetapi mengikatkan diri kepada Nabi, bagaimana Nabi itu menyebarkan salam, sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Agus Sokaca ya, tentang beberapa hadis yang berkaitan dengan salam itu, sekalipun itu kepada ahli kitab. Gitu. Maka ketika dipertanyakan mengapa kita harus salam, mengapa kita harus menyebarkan salam, maka jawabannya adalah dalam rangka menyongsong salam di Al-Jannah kelak. Nah, kemudian makna salam itu juga adalah bukan sekedar ucapan selamat, tetapi ada konsekuensi logis dari salam itu adalah menciptakan kedamaian di bumi di mana kita hidup ini, begitu.
Sehingga apalagi pada suasana kita seperti sekarang ini di suasana pandemi COVID-19, kita suka memudawamahkan ucapan Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu kemudian memiliki makna yang dalam karena kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan salam itu, menyebarkan kedamaian itu. Yang menarik adalah ketika nanti kita di Al-Jannah, ketika kita memasuki Al-Jannah, maka janahnya juga bukan Jannatu Firdaus lagi. Allah memberi namanya dengan Jannatu Adnin. Lalu malaikat pun menyebut amun alaikum bima sobartum. Itu yang termaktub di dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat ke-13. Ya, ayat 24. Salamun alaikum bima sobartum. Maka pada kalimat salam para malaikat seperti itu, tersiratlah ada konsekuensi logis. Begitu kita menyebarkan salam, kita suka mengucapkan salam secara verbal, atau kita menerima salam terhadap orang lain, maka konsekuensi logisnya adalah sabar. Lalu kemudian surat Ali Imran 147 itu Allah menunjukkan ukuran manusia, 146 Allah menunjukkan ukuran manusia sabar. Mereka itu adalah tidak mudah lemah, mereka tidak mudah lesu, dan mereka tidak mudah menyerah kepada tantangan hidup. Wa madu'ufu, fama wahanu, wa madu'ufu, wa mastakanu, begitu. Itu konsekuensi logisnya, kita harus memiliki kesabaran. Kalau begitu, salam yang berbuah di dalam kehidupan dan berakhir dengan salam di akhirat di Al-Jannah kelak, salam yang bagaimana, yang dari mana salam itu muncul? Ternyata itu adalah muncul dari ta'liful qulub, dari kelunakan kolbu. Nah, orang-orang Muhammadiyah, kita semua itu suka diajari dengan surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 104. Maka 3 ayat itu mengajari kepada kita, 102-nya mengajari bagaimana membentuk pribadi yang utuh, pribadi muslim yang utuh. Kemudian ayat 103-nya itu adalah bagaimana kita hidup berjamaah, dan di situ ada konsekuensi ta'liful qulub. Itu ada kalimat fa'allafa baina qulubikum. Dan kita pun suka berdoa kan, Allahumma alif baina qulubina wa aslih. Kita meminta kepada Allah itu bagaimana kita memiliki kelunakan kolbu dan kita bisa memperbaiki hubungan dengan sesama kita. Nah, jadi kuncinya adalah di kolbu, maka orang-orang yang memiliki taliful qulub itu, maka itulah bagian dari zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Maka Allah akan menganugerahi ketentraman karena orang yang menyebarkan salam itu, orang yang menerima salam itu, mereka karena kelunakan kolbunya dengan selalu ingat kepada Allah dan Allah membersamai dia. Dan ujungnya nanti adalah dia adalah menjadi orang-orang yang sakinah. Dari gejolak kolbunya itulah, maka Allah memberikan ketenangan di dalam kolbunya itu. Berfikirnya jernih, dia mudah memahami ayat-ayat Allah, maka Allah pun menambah kehusuan kepada mereka. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang menyebarkan salam, menerima salam, dan saling bersalaman dengan sesama, sehingga salam kita bukan di sentuhan fisik kedua belah tangan, tetapi salam sesungguhnya adalah adanya jembatan rasa pada kolbu kita masing-masing. Allah menganugerahi mutmainah, Allah menganugerahi sakinah, maka kemanapun wajah kita menghadap,
kemanapun kaki kita melangkah, dimanapun kita singgah, kita senantiasa terpanggil oleh ayat Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Saya kira ini sebagai bagian dari sambung rasa dari apa yang disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Ya. Semoga kita yang berada di forum Golden Habit ini betul-betul disatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang tadi Kiai sampaikan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Mudah-mudahan Allah memberikan ijabahnya atas bersatunya hati kita dan memperbaiki keadaan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.